ya orang hija dia muka cara mina susu mahin talu susu orang kada tagera mun orang emaknya 6 bulan kawin susu bini ka arek mangantok gampang dilecuk ka lampurna laki tangan beler ulun dingai sayang banget 6 bulan ya arek mangantok susu bini jadi orang kada tagera Rahman memata batas diri lalu jelema di mana kekurangan aku hingga laki-laki ini enggan berparah lalu Rahman jerah juga aku cari lelaki kira-kira seandainya aku tanpa pakaian di hadapannya adalah lelaki itu nafsu. Ingat Rahman ada seorang laki-laki pesuruh di dalam keluarga Rahman. Siapa laki-laki ini? Dalam sejarah mencatat laki-laki ini yang bernama adalah Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat ini bahasa kita menjadi salah seorang daripada pesuruh dalam rumah tangga Siti Rahmat. Cak ibarat kita di Kalubotор Rahmat itu bang gembala lah, paling kambing lah cak ibarat kita di Kalubotор. Rahmat ini turun hendak mencari ke pondok Rahmat di belakang rumah seorang. Sebelum turun intip witan aku belum guring. Lihat dia umanya Rahmat guring na berserangkangan mengararak karo. Melihat kuitan bibini guring turun Rahmat dari tingkat pertama ke tingkat 1 terus turun Rahmat buka pintu cari ke pondok Rahmat sebelum mengatur pondok Rahmat intip pondok Rahmat Hidayat dulu. Nah mengintip di lubang Rahmat Ikra mana? Hilang kumati spotnya ikbilang pijum belum ada nambah kami belakangnya ya regin nah buka kartu orangnya nah Rahmat maintip nang diintip ni siapa Rahmat Hidayat ni orangnya ahli ibadah. Rahmat Hidayat ni sebelum goreng imbah wudu salat sunat Allah Assalamualaikum berdiri pula Assalamualaikum berdiri pula orang Rahmat Rahman yang ikut di lubang 1/2 jam sambayangnya masih jerema tarawih ke bungolnya kalau lewasan kabayang kada imbah aja masih selesai Rahmat Hidayat salat sunat berpikir pula berlak berlak imbah berpikir tapakur pula. Nah jadi makanya Nabi kita tuh menyuruh kalau jangkawa imbah sambayang tuh tapakur sejenak tuh menjadikan pahala yang amat besar. Rahmat imbah berzikir nah bertapakur naik pulang ada kalau nih keluar tuh timbur orang tapakur bener punya rumah tapakur keluar dah selesai tapakur lalu Rahmat mengetok pintu dari luar sahnya nih Rahmat Rahmat nih mendengar suara ada katukan pintu kada membuka langsung meluncat ke tempat tidur bahasa kita malecong keranjang mengambil salimut Rahmat ini sambil mendengarkan talinga nama ngatuk lawang ni lelaki ke bibi nikah jadi Rahmat binya lelaki ku buka lawang bilanya bibi ni ku pada tulik wan coba akan pemuda nambah iman pun kita coba akan tengah malam bibi ni bakal tok kada ada pendengarkan lelaki ke bibi nikah bila didengarkan suara bibi ni lakas muka ada Rahmat dikata dia Rahmat bila bibi ni ku pura-pura kalian dengar Rahmat ada hirani Rahmat kada akan sadar lagi sampai waktu subuh bulik Rahmat kejual Rahmat
Sampai waktu pagi Rahmat Hidayat mengembala kambing terus ke tengah hutan. Rahmat tuh mengintip dari kejauhan. Naik tingkat kedua, Rahmat semakin menjauh. Tingkat ketiga, jauh lagi. Tingkat keempat, jauh lagi. Tingkat kelima, semakin jauh Rahmat mengembala kambing, Rahmat turun juga ambil bergegas menggunakan kendaraan kuda. Tuntik Rahmat dikembala kambing di tengah hutan. Sampai ke sana, di waktu Rahmat Hidayat duduk di atas batu, Rahmat mengucap salam dari belakang. Assalamualaikum. Mendengar Rahmat, waalaikumsalam. Lihat di belakang jenguk tukang lilang. Rahmat sakit banget. Lain. Hendak meluncat Rahmat apa pada batu, ya Rahmat pada papat. Betakun Rahmat Hidayat, Rahmat napa katang hutan menanti ulun, memapian kada parlo, atau taputi akan semangka ada. Lalu Rahmat, jujur ku katakan, aku datang ke sini menemui di tengah hutan. Sengaja aku datang membuat cinta untukmu. Membuat cinta untukku. Maksudnya, di waktu Rahmat belum menjawab, Allah berikan hidayah, Allah berikan rahmat, hujan begitu lebat. Bahasa kita hujan deras. Di waktu hujan lebat, Rahmat hendak menangkapi kambing. Ujar Rahmat kada usah kae. Biar kambing berhujan nampaknya kita bertaduh. Cuk masukkan ke dalam gua. Berdua dalam gua. Rahmat Hidayat awan Rahmat ni kehujanan sawat basah kuyuk pakaian. Bahasa kita jimus baju. Rahmat baju nipis malipak tali utang. Rahmat Hidayat ke dalam gua ranai berokok juga. Minum Rahmat. Panas banget. Karuan. Emang halusnya susu. Lagi nadi udah rajin ini. Di waktu itu Rahmat menyirit. Cuma kadang nih berucap. Lalu Rahmat nih berucap membaca suara lebih awal. Rahmat dingin. Rahmat dia kada bersuara. Rahmat dingin. Ya, lalu Rahmat menjawab ucapan siapa Rahmat? Rahmat, jikalau kau terasa dingin, mendekatlah padaku. Bagi share Rahmat tunggal tadi kita. Akhirnya diremas oleh Rahmat jari jemari masing-masing. Ada wani selasa jur sama pada kada wani. Lain mau nambah lutok ada dengar kada wani lagi. Bila cup masuk ke lajur. Ada tanda bersubanan lagi. Akhirnya di mana? Di waktu itu dalam keadaan Rahmat dan Siti Rahmat dalam sebuah gua. Hanya berdua tanpa ada orang lain yang tahu. Di waktu itu Rahmat berkata lagi kepada Rahmat, Kak, dingin, apa juga? Izin berikan. Nah berdua-duanya sama nih. Ya taruh tak. Kemana pun kayak gitu. Nah, nang buka kartu. Punya hendak membeli putih itu aja. Tentukan merusak acara. Akhirnya di waktu itu Rahmat memegang kepada jari jemari Siti Rahmat. Nah, Rahmat bahar dari jari jemari sampai ke pundak. Dalam sejarah di mana lalu terjadilah sebuah hubungan jinah dalam sebuah gua antara Rahmat dengan Siti Rahmat. Nah, kita lihat. Ingin nak sesuatu pekerjaan, nah kita gawe itu sekali aja awalnya nanti takutan. Lalu akhirnya itu jadi kebiasaan. Dasar kayak itu lihat ya. Sama aja kita tujuh manusia tuh nyenangaran lagi halus, kita tuh lagi halus beri makan iguitan nasi. Jadi sampai ke Tuhan nasi nanti makan. Coba kan lagi halus iguitan tuh beri makan kumpai. Sampai ke Tuhan kumpai ini makan juga. Nah jadi satu kali berbuat lalu menjadi sebuah kebiasaan.
lalu Rahmah nih udah balik ke rumah sekali setelah melakukan balik ke rumah malam tuh Rahmah kagenangan lawan Rahmat, kagenangan lawan Rahmat. Lalu Rahmat di mana Rahmat hendak turun mencari pulang, lihat ikutan guring turun Rahmat ketuk pulang punduk Rahmat. Rahmat dengar udah tarasai sekali kada lagi palingan mendengarkan oh lalaki ka bibinika kada lagi pilih kepikiran Rahmat ya Rahmat nih Rahmat ka di luar inggih ulun Rahmat masuk malam digawi pulang hubungan tina satu kali berbuat menjadi kebiasaan akhirnya dikerjakan oleh Rahmat dengan Siti Rahmat. Hari malam siang malam siang malam siang malam siang malam gawian nih akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dalam sejarah kita lihat 3 bulan kemudian 3 bulan Allah murka kepada dua insan lalu menjadikan sebuah sejarah. Rahmah kok rupanya talat men udah bahasa kita kadahit lagi sebulan liwat timur Rahmatul liur ubah pada biasa umanya menjurungi kalingking nani makan buah rumbia ay umanya bungonya kakana enak ada kopi gila si bungo ini julungi makan apa nanti yang dikira mania nama sama-sama ay umanya Rahman apa sama kita nih biasanya kadusua kayak ini merasakan demikian. Rahmatul liur timbul ubah liur asal udah nyata itu tuh udah Rahmah timbul merasa demikian jarang pasti ikut dalam mengandung lah mungkin cara-cara masuk supaya jangan ketahuan kerajaan karena jarang kalau ketahuan raja terjadi hukum rajam aku akan dirajam murah baik Rahmat nama tanggung jawab. Tengah malam cari Rahmat pulang ketuk pintu bukar oleh Rahmat masuk Rahmat duduk dikit rokok kisahkan oleh Rahmat kak ulun kayak jujur berbicara lawan pian ulun sabulan liwat dah kada haid lagi ay maksudnya mungkin kayak ini hasil dari perbuatan kita Allah titipkan benih dalam kandungan ulun jadi maksudnya kan mungkin ulun betianan mandangar betianan takur hing Rahmat jar Rahmat boleh kadengaikan ke rumah persiapakan untuk kita menikah nih Rahmat apa Rahmat seandainya ikam itu dengan laksana daun yang jatuh nih tangannya akan jatuh mengambilnya sepakatan Rahmat nih bulik Rahmat di punduk bersiap-siap bersusun baju hendak kabur juga hanya dasarnya iya lagi hendak ayo dengan kita mau ngawininya ayo akan aku nikahinya udah terjadi Rahmat bulik Rahmat bersusun baju jona mikirkan hendak kabur nih. Lalu di mana dalam demikian siang hari ditunggu oleh Rahmat dari jam 7 Rahmat kada datang jam 8 kada hadir jam 9 gambala bahasa kita kambing bibiri kada keluar pada kandang ay jarang menggiring saku Rahmat nih cari ini Rahmat ke punduk lihat dan buka pintu hanyalah tinggal puing-puing kenangan menangis Siti Rahmat Rahmat tak duduk Rahmat cuk rokok tak kamu tuh Rahmat hidayat kapur dari punduk timbul Rahmat timbul dalam keadaan penyesalan ya Allah apa yang harus kuperbuat hanya dari caranya bila hoda timbul betian hanya ingat ya Allah lagi dalam hari ingat ya Allah lagi jadi syarga itu lihat-lihat bila takanan lumbuk larang umay ada ingat apa lagi bila takanan murah ya Allah lumbuk murah ini bukan menyangkur saya larang maka lumbuknya matian ya Allah bentuk kami ini mudahan larang lumbuk pulang ilahnya udah larang lumbuk manang bamanya bilangnya kulir lain bukan kalau buat lain timur Rahmat bercucuran air mata hendak balik ke rumah Supan kayak apa caranya akhirnya Rahmat jual lari ke tengah hutan mencari di mana kediaman Rahmat Hidayat dibuka kemati-matian juga
Ya Rahmat kadadak lagi bertemu Rahmat. Nah kayak apa kejadiannya? Akhirnya Siti Rahma nih cari Rahmat ke utara, mungkin si Rahmat Hidayat di selatan. Cari di timur, mungkin dia Rahmat Hidayat ada di barat. Timbul Rahmat tuh bingung, 2 bulan dalam di tengah hutan tanpa ada harusnya dimakan. Akhirnya Rahmat tuh nampak nata tamu itu udah dimakan. Cak ibarat kita di tamu pucuk-pucukan itu ditangguh. Iwak nih bulan nama karena bertamu iwak ketemu biwak tuntah. Asal makan saja lagi 3 bulan 4 bulan dalam sejarah mencatat sampai hitungan 9 bulan 9 hari. Rahmah tuh kada sadar bahasa kita lamahan awak dah. Nah Rahmah tak sadar di pinggir jalan. Masyarakat nang melihat dalam keadaan demikian Rahmah ada sebagian nama ras. Ay jurang nebetianan nih. Samalam je datang ke pondokku. Kujulungi beres kada menyambut. Julungi nasi makan karena jurang bungul siapa aku makan beres sayang kada dinto ku jadi sikong ini jam mana kan lakinya tuh berjalan ya jam 12 malam lalu Rahmah tuh sakit parut seorang diri mencari Rahmat Hidayat kada ditemukan. Akhirnya Rahmah bercucur air mata membasahi pipi. Ya Allah akit ayut ayut ayo orang barang aku musik keparut na sakit kada mungkin kalinya. Ya Allah ayut seandainya lahir ya Allah seorang anak ke dalam dunia selamatkan ya Allah kelahirannya. Ayut dengan izin Allah berupaya malam itu Rahmah sakitnya luar biasa. Allah bersifat Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Rahmah sakit parut, sakitnya luar biasa. Baku ciak Siti Rahmah sakit parut, tapau pecah tutupan udengkar anak keluar gulung anak mau sampai kayak gitu mau anak berukuk jadi itu tambahan itu. Nah kita lihat Rahmah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki. Rahmahnya dibuat Allah kada sadar. Ada Rahmat Hidayat hijau kunyok di tengah hutan. Kada tahu di pamakan janapan ada hantam tarus. Tatamu mau kurang panggang. Tatamu tanggiling taguk. Napa ada juga tengah malam Rahmat Hidayat di waktu melintas di tengah hutan terdengar suara tangisan anak kecil. Timbul Rahmat Hidayat nah hantu saku suara kakanak ada umanya siapa berenak bungol nah ini muja belain mun komparakin ini anaknya ada bagus apa mun anaknya aja bagus buskilau umanya betul aku dipitnah urang. Rahmat tersentuh hati jar Rahmat kada kuparaki kakanak ini memerlukan pertolongan karena bertemu penuh dengan tangisan kuparaki kalau kau jadi fitnah parake oleh Rahmat akhirnya juga parake ada kakanaknya di higa batu menangis kakanaknya minum kakanaknya cangkirnya tabuk haus kakanak juga 9 bulan kada minum. Akhirnya Rahmat parake ada seorang anak kecil aja Rahmat amunnya kakanaknya ini ada berarti umanya pasti ada nangaran gelap gulitana Rahmat Hidayat tangan bahara juga mencari kalau kadang aku itan nih tajapai di hige betu rambut ada aja Rahmat punya rambut ini berarti kepala saku nah taruh Rahmat bahar sampai ke bawah masuk ke dalam selawar berembut juga aja Rahmat dua kan kepala bungol namanya kepala bujur namanya kepala palsu bingung Rahmat. Jepain di atas rambut panjang, jepain di bawah handap, jepain di atas lurus, dan di bawah nah aja Rahmat nama nana kalau saudari bunding ini cium di atas bawah harum, cium di bawah bau jaring. Nah Rahmat nena kapal aslinya merasa ini Rahmat pasti umanya ada angkat bibi ni kada tahu belum siapa bibi yang diangkat angkat oleh Rahmat Hidayat bawa masukkan ke dalam guha. Rupanya Rahmat juga tinggal di dalam guha aja selama 9 bulan meninggalkan Rahmat
9 bulan itu jual rahmat hidayat dalam gua. Masukkan dalam gua dengan keadaan malam gelap gulita kadang-kadang. Akhirnya kakanak jadi mandiri rahmat. Ayo hajar rahmat. Bilanya an mamaika meninggal dunia bertikam dalam kan aku nama gaduh rahmat. Ayo nak kayak apa jadinya. Pokoknya rahmat bila makan aku makan juga ikan. Jam 12 malam itu terliwat sampai terdengar suara panggilan adzan subuh. Sampai waktu subuh, lalu rahmat hidayatnya selesai salat, rahmat taubat. Lalu jaramat mengkaini cara seandainya jaramatku bertamu lawan biniku ya. Apa? Bertamu lawan rahmat. Saudagar, nah aku begawi ya kira-kira jadinya lahir. Anaknya mungkin waktu ini lahir jaramat juga. Cuma jaramat supan kepelang tanggung. Aku nama ninggalakan aku supan beburik. Ayo jaramat nakai bajirinya. Bilanya lahir tetap anakku. Cuma jaramat mun aku mencari kata juga. Akhirnya rahmat tuh mahadang siang mau ngot di muara guha berkona. Mahadang siang nih. Sampai waktu siang sadar Siti Rahmah. Nah Rahmah dalam guha juga. Pulingang Rahmah dalam guha. Ya Allah, di mana aku? Di mana aku ya Allah? Japai parut Rahmah kimpis. Rahmat berarti lahir anak udah. Cuma Rahmah mau lahir mana anakku? Jenguk di hunjuran anak mau ngot berukuk. Alhamdulillah anakku lahir. Alhamdulillah. Cuma Rahmah aku di waktu ku sadar sakit parut di tengah jalan. Ini aku dalam guha. Ayo Rahmah. Berarti ada yang lain, ada kejanggalan nih. Apa penyebabnya? Jadi sampai kayak ini adanya. Akhirnya Rahmah hendak keluar, melihat ada seorang laki-laki duduk di depan gua. Ucap salam oleh Rahmah. Dalam keadaan masih gelap gulita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meluncat Rahmat. Aja Rahmat itu saku. Paraki. Siapa kau? Ulun seorang wanita yang pian selamatkan di waktu ulun melahirkan. Rahmat hidayat kenal akan suara Siti Rahmah. Ayah suara Rahmah nah. Cuma kada mungkin Rahmah katang hutan pulang. Inya hidup sugi harta banyak berlimpah. Nang apa bungul berjadi kau katang hutan. Wahai seorang pemuda, jika lo pian minta imbalan, ulun siap memberikan sebuah imbalan karena penyelamatan pian. Ya Rahmat kada. Kau kada perlu mengharapkan imbalan. Cuma jujur kau katakan. Kau hendak bertakun, ikam jawab dengan jujur. Maksud pian, ikam ini berasal dari wilayah mana? Ulun Rahmah datang berasal dari wilayah Kota Basrah. Mendengar Kota Basrah, tak kacut Rahmat. Rahmat kada lain lagi nah. Ini Rahmah juga nah. Umat Rahmat diam na celaka 12. Hendak kabur seorang berpandiru kan. Takuni pulang. Di Basrah, ikam tinggal dekat mana? Kisahkan di Rahmah dekat ini, dekat ini. Rahmat kebetakon yang terakhir. Ngarang nikam ngarang ulun Siti Rahmah. Rahmah, kenalkah kau akan diriku? Rahmah kada tahu ulun. Lalu ikam Rahmah katangutan mencari apa? Mendengar pertanyaan demikian Rahmat berlinang air mata Siti Rahmah membasahi pipinya. Ya Allah, ini mungkin jalan takdirku. Maksudnya aku mencari seorang laki-laki yang meninggalkan aku di waktu aku dalam keadaan hamil. Nah, Rahmat dusta bunga, dusta jago. Ini loh orangnya. Rahmat hendak meluncat, melihat biji mata anaknya seorang pernagawi. Rahmat kira mungkin ku tinggalkan. Jadi maksud ikam Rahmat, jujur Rahmat ku kisahkan. Ku katang hutan ku tinggalkan orang tuaku. Harta berlimpah aku tinggalkan demi seorang laki-laki yang ada dalam hatiku. Dan sekarang anak yang kulahirkan adalah hasil perbuatan kami. Lalu ikam tinggalkan hampir 9 bulan sampai waktu melahirkan. Siapa namanya? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Rahmah, angkat pandanganmu, pandang wajahku. Jangan ngili Rahmat. Lintang ditunjuk. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Mandang Rahmat Hidayat meluncat Rahmat juga.
tangkap di Rahmat di betis Rahmat. Betapa kejamnya kau tinggalkan aku. Aku Rahmat tak masa melakukan. Bila ku Rahmat ku melamar, napa aku lamar banyak apa duit kadada, harta kadada. Sadakan ikam ramah keluarga terpandang. Kada mungkin orang tua ikam melamar aku seorang hanya pesuruh dalam rumah tangga ikam. Rahmat jangan memandang itu. Napa tinggi pian kada niat anak bertanggung jawab. Tak duduk Rahmat. Rahmat, jujur ku katakan, 9 bulan lebih ku tinggalkan orang tuaku yang memperjuangkan cintaku untukmu. Rahmat, inilah hasil dari perbuatan kita. Maksudnya, anak yang kau kandung adalah benih yang pernah kau tanamkan dalam rahimku. Kilik li Rahmat, beparak Rahmat. Rahmat, inilah pertemuan kita. Biarlah kita bertemu di kegelapan malam ini. Rahmat, aku pernah bersumpah, jikalau aku pertemukan antara anak yang aku kandung dengan orang tuanya, kurilakan nyawaku sebagai penebus dosanya. Maksudnya kamu Rahmat, kalau kau itu Rahmat lebih baik kita nikah, kita halalkan untuk hubungan kita. Rahmat, aku cuma pesan satu untukmu, jaga anak kita. Jangan kau sia-siakan anak kita lagi. Jangan kau sia-siakan anak kita lagi seperti kau sia-siakan dulu. Maksudnya, Rahmat, peluklah aku permintaanku yang terakhir. Dalam sejarah mencatat, akhirnya dipeluklah Siti Rahmah oleh Rahmat Hidayat. Rupanya Allah berkehendak lain. Pertemuan menjadikan sebuah sejarah. Pertemuan itulah, lalu dalam pelukan itulah Rahmat Hidayat memeluk Siti Rahmat. Rahmat diperintahkan Allah malaikat Ijrah turun ke dunia. Allah renggut nyawa Siti Rahmat dalam pelukan Siti Rahmat. Akhirnya Siti Rahmat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal Siti Rahmat. Hancurnya iman Siti Rahmat terbuai cinta terhadap Rahmat Hidayat. Akhirnya meninggalnya itu menjadikan sebuah amanah bagi Rahmat Hidayat, bahwasanya anak akan dipelih oleh Rahmat. Lalu Rahmat pun di waktu tahu Rahmat meninggal dunia, Rahmat pun berkata, Rahmat, tidak akan kutinggalkan anak ini selama-lamanya, terkecuali maut yang memisahkan aku dengannya. Dengan meninggalnya Siti Rahmat dalam pelukan Siti Rahmat, meninggalnya Siti Rahmat dalam pelukan Rahmat Hidayat, akhirnya disitulah tutup riwayat. Disitulah akhirnya terangkat sebuah judul, hancurnya iman Siti Rahmat terbuai cinta atas Rahmat Hidayat. Dengan meninggalnya Siti Rahmat dalam keadaan demikian dalam pelukan Rahmat, maka tutup sejarah. Disitulah terangkatnya sebuah judul dengan sebuah judul, hancurnya iman terbuai cinta. Akhirnya sampailah pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau. Demikian tadi rangkaian acara ceramah atau berkisah telah selesai, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak penceramah dan juga Ibu dari Juro Lelang dari Kecamatan Pandawan yang sudah mengisi membantu panitia dalam rangka pencarian dana pada malam hari ini. Ulun sebagai penata acara mengucapkan ribuan maaf jika pada kesempatan malam hari ini terdapat kesalahan dan kehilapan, dan ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.